Shalom adik-adik. Ketemu kembali dengan Lause pada hari ini ya, di dalam ibadah sekolah minggu. Ya, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian ya. Nah, Lause juga berharap kalian tetap dalam keadaan sehat ya, tetap semangat belajar dan tetap berada di dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, bersyukur ya hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan meskipun masih kita melaksanakannya secara online. Dari hari Senin kita sekolah, kita melakukan berbagai aktivitas kita. Nah, kini hari ini khusus nih hari Minggu, hari yang Tuhan berikan bagi kita untuk juga beribadah. Dan sudah semestinya kita juga senang ya, karena ada waktu khusus kita beribadah kepada Tuhan. Kalian udah siap untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini? Siap dong ya, udah mandi, udah rapi. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa yuk bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, waktu yang indah Engkau berikan kepada kami untuk beribadah. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Dedek, hari ini Lause mau mengajak kalian untuk menaikkan satu pujian yang berjudul Good Morning Lord atau Selamat Pagi Tuhan Yesus. Nah, setiap pagi kita bangun, kita kembali melihat terang, kembali kita ada cahaya matahari. Semua itu adalah kasih Tuhan. Kita bisa makan, kita bisa sekolah, itu adalah berkat dari siapa? Dari Tuhan. Yuk bersama-sama kita menaikkan pujian ini, Good Morning Lord. Ya, kita bersama-sama belajar lagu ini ya. Lagu ini dalam bahasa Inggris, tapi kita mau belajar bersama-sama untuk menyanyikannya. Good morning, Lord. Thank you for today. Bless me. Arti dari pujian ini adalah selamat pagi Tuhan, selamat pagi, terima kasih. Good morning, good morning, good morning, Lord Jesus. 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 Thank you, thank you, thank you for today. Thank you, thank you, thank you for your blessing. Thank you, thank you, thank you for today. Thank you, thank you, thank you for your blessing. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita semua. Dia begitu mengasihi kita, melindungi, memberkati kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Good morning, good morning, good morning, Lord Jesus. Good morning, good morning, good morning, Lord Jesus. Thank you,
kita dikasih makan, bukan hanya karena kita dikasih kesehatan saja, tetapi terlebih karena Tuhan Yesus datang ya ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib, untuk membebaskan kita dari kematian kekal sehingga kita beroleh kehidupan kekal bersama dengan Bapa di sorga. Jadi sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian berikut ini. Dedek, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberkati langsung, biarlah boleh menyampaikan firman Tuhan dan memberkati anak-anak di rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dedek, udah siap ya dengar cerita firman Tuhan? Nah, jadi buka telinganya, duduk yang manis, gak boleh main-main. Karena Tuhan Yesus melihat kita loh. Jadi harus serius mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 19 ya. Dari Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, jadi cerita firman Tuhannya adalah ada seorang yang bernama Zakheus. Nah, semua tahu ya atau pernah dengar ya cerita Zakheus ya. Nah, jadi ada seorang yang bernama Zakheus. Adik-adik, Zakheus ini tinggal di sebuah kota yang bernama kota Yerikho. Kota apa? Yerikho, betul sekali. Nah, dia ini juga adalah seorang yang kaya raya, punya banyak harta, punya banyak uang, ya. Nah, jadi Zakheus ini orang yang kaya. Cuman pekerjaannya nih yang terkadang orang-orang
tidak suka. Nah, jadi Zakheus ini bekerja sebagai pemungut cukai. Apa sih itu pemungut cukai? Pemungut cukai itu adalah pekerjaan dari seseorang yang mengumpulkan uang dari orang-orang atau mengumpulkan uang dari masyarakat, yang mengumpulkan pajak dari masyarakat, dan kemudian nanti akan diserahkan kepada pemerintah. Nah, tetapi apa gunanya? Nah, ada gunanya juga nih, ya. Bukan hanya dipungut saja uang pajaknya, tetapi ada gunanya. Nah, kalau misalnya saat ini nih uang pajak yang dipungut dari masyarakat Indonesia itu bisa dipakai oleh pemerintah untuk menggunakan uang tersebut untuk mengelola apa yang ada di negara ini. Misalnya membangun jalan tol. Nah, adik-adik pernah lewat di jalan tol ya. Nah, itu kan dibuat dari uang pajak tersebut. Misalnya lagi membuat jembatan, memperbaiki jembatan yang rusak, kemudian membangun sekolah, kemudian misalnya ada taman-taman, pernah lihat taman ya, kalau misalnya jalan-jalan kemana gitu ada taman. Nah, itu juga digunakan untuk uang dari pajak itu digunakan untuk mengelola, memelihara tanaman tersebut. Nah, itu tugas dari seorang petugas pajak. Nah, jadi Bapak Zakheus ini pekerjaannya juga seperti itu, memungut pajak dari masyarakat, cuman diserahkan kepada pemerintah Romawi. Nah, sayangnya Bapak Zakheus ini setiap memungut uang, mengambil uang dari masyarakat, dia itu berbuat curang, dia berbuat jahat, tidak jujur. Nah, misalnya nih, uang tagihan pajak yang harusnya diserahkan oleh masyarakat itu 50.000, ya misalnya contohnya 50.000, tetapi di catatannya itu dia tulis 75.000 atau misalnya 100.000. Nah, jadi punya kelebihannya yang seharusnya 50.000 tetapi dia tagih 75.000 atau dia tagih 100.000. Jadi punya untung nih banyak, ada untung 25.000 atau 50.000. Nah, itu kan tidak bagus ya. Dia memeras uang dari masyarakat, sama dengan mencuri. Dia tidak jujur, dia berbuat curang. Sehingga orang-orang pada saat itu tidak senang nih sama Bapak Zakheus ini, karena dia itu jahat, dia itu berbuat curang, dia mencuri uang dari masyarakat. Jadi orang-orang itu tidak senang dengan Bapak Zakheus. Mereka menganggap bahwa dia itu adalah orang berdosa. Nah, suatu hari Tuhan Yesus itu pergi untuk melayani dan juga hendak mau ke Yerusalem, tetapi ia melewati kota Yerikho tersebut. Di mana kota Yerikho itu adalah tempatnya siapa tadi? Tempat tinggalnya Bapak Zakheus. Nah, seperti biasa, kalau Tuhan Yesus lagi ke suatu tempat, banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, untuk melihat Tuhan Yesus, untuk mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Nah, jadi seperti ini nih, begitu banyak orang yang pergi untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, kemudian Bapak Zakheus ini juga datang nih, mau melihat Tuhan Yesus, mau mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Cuman karena banyak orang pada saat itu, Zakheus nggak bisa lihat nih, waduh, terhalang oleh banyak orang. Apalagi Bapak Zakheus ini adalah orang yang pendek, jadi tidak tinggi, ya. Jadi dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Kemudian dia punya ide, wah, saya punya ide nih ya, untuk bisa melihat Tuhan Yesus itu apa ya yang harus dilakukan? Bapak Zakheus naik ke atas pohon. Wah, dia naik ke atas pohon seperti kapan ini, dan kemudian dia duduk di atas pohon dan bisa melihat Tuhan Yesus. Wah, pintar juga nih Bapak Zakheus ya. Nah, kemudian dia bisa mendengar dan melihat Tuhan Yesus mengajar pada saat itu. Nah, kemudian Tuhan Yesus melihat Zakheus nih. Wah,
ada satu orang di atas pohon nih. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Bapak Zakheus nih. Nah, Zakheus, hari ini saya mau datang ke rumah kamu. Ternyata Tuhan Yesus mau bertamu di rumah siapa? Di rumah Bapak Zakheus. Wah, Zakheus senang sekali. Dia cepat-cepat turun dari pohon tadi dan penuh dengan sukacita dia menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Tetapi orang-orang gak senang. Wah, kok bisa ya Tuhan Yesus datang ke rumah orang berdosa, ke rumah orang jahat? Wah, kok bisa seperti itu? Mereka bingung. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus singgah ke rumah Bapak Zakheus? Tuhan Yesus singgah ke rumah Bapak Zakheus untuk menunjukkan kepada Zakheus bahwa dosanya sudah diampuni, bahwa hatinya sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Jadi meskipun Zakheus itu adalah orang berdosa, tetapi Tuhan Yesus juga tetap mengasihi Bapak Zakheus. Dan ia tahu nih, Tuhan Yesus tahu nih, Bapak Zakheus ini adalah orangnya orang jahat sebenarnya. Suka ngambil uang dari masyarakat, dari pajak tadi. Dia adalah orang yang berdosa. Ya. Semua orang itu kan orang berdosa. Semua orang kan berdosa karena tidak taat kepada Tuhan. Nah, tetapi dengan Tuhan datang kepada Bapak Zakheus, dengan Tuhan datang bertamu ke rumah Bapak Zakheus, yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Ia datang untuk mengampuni orang berdosa. Ia mengubah kehidupan orang berdosa. Nah, ini yang terjadi dengan Bapak Zakheus. Bapak Zakheus diampuni, dosanya diampuni, dan juga kehidupannya diampuni. Nah, saat itu Bapak Zakheus senang sekali karena dia merasa sudah diterima, ya, sudah diampuni. Selama ini tidak ada orang yang mau berteman dengan Bapak Zakheus, tetapi ada Tuhan Yesus yang mau berteman dengan Bapak Zakheus. Nah, dia senang dan kemudian dia bertobat nih. Jadi dia tidak melakukan perbuatan jahatnya yang selama ini dia lakukan. Nah, dia buktikan dengan dia berkata, dia mau membagi-bagikan setengah dari hartanya kepada orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini juga harus kita contoh adik-adik, belajar untuk berbagi. Jika kita punya, maka kita boleh berbagi kepada orang banyak, kepada teman-teman yang membutuhkannya. Nah, kemudian juga Bapak Zakheus mengembalikan uang dari setiap orang yang ia peras selama ini, yang ia berbuat curang, maka ia mengembalikan uang tersebut. Ya, Bapak Zakheus bilang, akan kukembalikan, bahkan 4 kali lipat akan dikembalikan kepada orang-orang yang selama ini ia curi secara tidak langsung, gitu ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Bapak Zakheus bahwa keselamatan telah diterima oleh Bapak Zakheus karena Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Dedek, ini adalah cerita yang sangat menarik ya, bagaimana seorang Bapak Zakheus akhirnya diampuni dosanya dan diubahkan kehidupannya oleh Tuhan. Nah, Dedek, Bapak Zakheus diampuni dosanya, diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Nah, kita juga seperti itu, ya. Yesus mengubah Zakheus sehingga Zakheus bisa mengasihi dan menaati Tuhan. Yesus juga dapat mengampuni dosa-dosa kita dan mengubah hati kita untuk bisa mengasihi Tuhan. Jadi mari berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan menaati perintah Tuhan. Amin. Nah,
Minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang memberkati anak-anak. Dan hari ini kita juga mendengarkan firman Tuhan bagaimana Tuhan Yesus berkati menyelamatkan seorang yang berdosa yang bernama Zakheus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang atau orang berdosa. Itulah ayat hafalan kita juga pada hari ini, Lukas 19 ayat 10. Kita baca bersama-sama ya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Bapak Zakheus, di mana Tuhan begitu mengasihi dia, mengampuni dia. Kami juga percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami dan menyelamatkan kami. Berkatilah setiap kami Tuhan. Berkatilah juga anak-anakmu di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati, memelihara kehidupan mereka. Di tengah pandemi saat ini Tuhan yang menjaga mereka. Engkau yang memberkati studi mereka. Menjadikan mereka anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau juga yang memberkati kedua orang tua mereka. Boleh membimbing, membawa anak-anak ini ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Berkatilah orang tua mereka juga Tuhan. Di dalam setiap usaha pekerjaan, biarkan Tuhanlah, biarlah Tuhan sajalah yang memberkati, melimpahkan berkat-Mu kepada setiap orang tua daripada anak-anak sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.